Dari itu mati dipanjatkan itu hidup balik. Maka itu yang ditetapkan sesudah itu dari hidup ke mati, dari mati ke hidup itu sangat panjang perjalanan. Maka nanti ketika awak akan menempuh yang namanya dari hidup ke mati, sesuatu diwakili kalian dari mati itu ke hidup. Maka awak dibagi bergolong-golongan, banyak golongan yang akan dibagi-bagi oleh Allah Ta'ala. Malah untuk di dunia nanti untuk Islam itu terbagi menjadi 73 golongan. Atau kalau gitu anak mau jawab, anak mau jawab apa? Al-Mustafir jawab, awal itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu nama. Kalau banyak lain golongan-golongan yang lain yang Islam loh, namanya Islam jiwa, tapi amalannya indah Islam. Ada yang Wahabi, Wahabi itu semuanya seperti baju joget itu semuanya, baju joget semuanya. Sudah tuh kalau zikirnya mau diurang biji, tangan diakek-akek, kepala bawa, lah dia dalam ini enggak. Tangannya orang menggoyang-goyang. Itu beli amalan-amalan sudah itu adalah ISIS itu membela agama Tuhan, meninggikan agama Tuhan, dan bahasanya kalau tak masuk yang tak mengajukan amal soleh, tak masuk ke agama itu darahnya itu halal ini. Maka itu golongan itu sampai sama, ada Wahabi, ada ISIS, ada yang lain-lain, sama macamnya soal 73. Tapi yang kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran cuma ciri yang diakini, yaitu Ahlus Sunnah Ahlus Sunnah itu sunnah itu adalah mengikuti Al-Quran dan hadis. Akhirnya banyak kalau kini awak kalau pergi ziarah ke kuburan, kini dikejar awak sasik awak. Apa yang menurut guru awak sasik awak. Maka seluruhnya sesuatu ngaji awak. Kalau tidak ada guru, kalau orang itu hukumnya. Maka kalau apa yang dibacanya ada orang guru. Kalau tidak ada guru mengaji, maka siapa guru lain? Setan guru. Kalau itu lah dengan orang masuk. Makanya beraninya, aku saksi, aku salah, maka awak sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tak boleh yang namanya langsung mancap. Walaupun nampak dia orang itu enggak sembahyang, nampak dia maka baca dengan beliau baca masuk aku jadi beliau ada tak boleh masuk tapi baca beliau dakwah kata itu aja lihat apa ini tak sembahyang diajak aku tidak dicacik dicaco ada orang kalau sembahyang alai sadarnya tapi bataturan atau bersumbangan ini sembahyang kan sudah nampak dia awal kecewakannya narancau kerja nang kerja pasti awak kerja nang itu sembahyang dia watatu yang bersubang ya amak udah boleh wak mancap langsung itu antara orang itu lebih rancak lagi daripada awal antara itu seperti kata Allah sampaikan orang yang besok jauh malam-malam ini akhirnya ribu-ribu orang mantan dan di dalam hati itu ini sama Tuhan lebih dekat dengan Tuhan. Tak pernah mengguru orang, tak pernah berendah diri. Akhirnya awak tak boleh awak langsung mencap orang suatu buruan. Sesudah itu ada beberapa golongan yang mana golongan itu sangat dibenci oleh Tuhan. Maka kalau itu masuk kepada golongan itu, maka awak termasuk orang yang dibenci oleh Tuhan. Kalau awak benci Tuhan kawak dia. Dia bisa masuk surga tidak? Tidak bisa masuk surga. Sia-sia saja itu golongan yang dibenci oleh Tuhan. Yang pertama yaitu orang yang kafir. Itu pastikan. Tapi hitungan kafir itu kalau bahasa Arabnya betul kafara. Kalau bahasa Indonesia nya betul tertutup. Kalau kafir itu kafir semua orang nak Tuhan itu kecewakan. Tirunya dikatakan kafir mana? Adalah tertutup.
Inilah itu tentu sumaya. Bahasanya sumaya akan membuka pintu surga Islam. Ini tentu sumaya bahasanya tidak sumaya ada pedoso. Tapi nya tertutup hatinya tidak mengajar. Batinnya tapi termasuk kepada golongan kafir. Kalau itu tertutup hatinya untuk melakukan, maka orang kafir yang tidak Islam saja malah orang tinggal di rimbo. Sesudah itu tak lupa Tuhan tak pernah mendengar azan, tak lupa tangan dan si Allah yang tahu lah. Kalau menurut itu masuk surga itu masuk neraka. Orang ini orang kuburan, ada yang tepi dah, tepi dah. Ada terang azan di rimbo dia, terang azan. Ada yang mengajar agama punya, ada orang. Maka kalau dia mati riswa, kalau bisa wak mancat dia matinya masuk dalam neraka. Kalau itu cara dia emang tak ada yang tahu siapa dia. Atau mungkin dia masuk dalam surga. Bisa hitungan seperti orang kilo. Orang kilo itu ada tapi tidak tentunya lah. Itu. Nah, maka yang dicap orang kafir itu bukan orang tidak tahu Tuhan saja, tapi yang tertutup hatinya untuk membuat, tertutup hatinya untuk membuat kebaikan tadi. Nah, siapa yang pertama? Orang kafir. Bulian itu kawan orang kafir. Iku orang hari orang seminggu. Bulian awak seminum orang kafir pun. Kalau boleh gitu awak kawan awak kuliah. Jadi tapi kuliah itu ada orang yang kuliah itu orang Kristen, orang Cina itu, ya pokoknya kuliah awak seminum di orang itu. Kuliah mana? Bakawan? Bakawan lain. Bakawan lain juga. Maka kata Nabi pembahagian orang kafir itu ada dua. Yang pertama ada kafir harbi namanya. Yang kedua kafir jinni. Kalau kafir harbi itu adalah kafir yang jadi seperti Israel itu nama kafir apa? Kafir harbi itu yang mengundang awalnya itu, yang jahil yang memerangi awak itu darahnya itu halal dan berdoa. Ada yang benar kafir jinni itu kafir dan tentu Tuhan tapi nya dakil di orang Islam kok. Kalau boleh apa lagi dah? Maka kalau di zaman Rasulullah inyo membayar pajak. Membayar pajak itu apa maksudnya? Inyo kuliah tinggal di sekeliling orang Islam, tapi inyo membayar pajak. Nah, itu, tapi jangan boleh diperangi lah. Karena waktu inyo orang kafir yang elok. Malah kalau dipatahkan pada banyak orang kafir itu lebih elok daripada orang Islam lah. Iya beda tak? Ya. Awal kuliah, kuliah bertahun kuliah, ada loh kawan orang kafir lebih elok yang pada kawan-kawan awak yang dari pondok, yang dari Samu Jawa. Kadang lebih elok lah. Kadang tergoda awak dengan yang elok tu, elok kurang mana? Infonya lah. Tapi awak jangan sampai tahu yang tak boleh awak itu apa? Akidahnya tak boleh awak ini. Malah kalau puasa saya dulu ucapkan selamat puasa. Inyo dulu dari kawan awak. Kawan awak ada apa yang bilang? Selamat puasa esok ya. Ada orang. Tapi kalau orang tu, inyo dulu. Selamat hari puasa Ramadan waktu itu. Padahal orang belum tahu. Maka itu kafir apa itu? Kafir jinni. Maka boleh apa lagi? Indah boleh. Maka kau kawan mana? Bolehnya. Sudah turun bawa dan anda boleh kalau nyuka gereja wajib kita gereja tak boleh terlalu. Sudah turun anak maunya tu pakai apa orang Cina tu kalau hari-hari itu kan. Kalau awal dulu dia lupa buat cari situ 1,000 sih. Tu kecil pula minta dibawa aja. Kira nak boleh awak ini ritual-ritual orang anda boleh tak? Kau kalau kawan apa? Ya, lah itu namanya kafir jinni. Yang mulia di perang itu kafir harbi, yang jahit-jahit seperti Israel itu di perang ini itu. Bahwa Tuhan yang memusnahkannya nama Israel baca itu. Bisa Tuhan memusnahkan Israel itu? Bisa. Tapi bahwa Tuhan tidak dipunahnya Israel itu. Bahwa kalau menjadi jajah Palestina, Palestina itu orang Islam seluruh orang. Bagaimana dari punah dari Tuhan?
tutu ke sawah ya. Sekurangnya bahwa tidak tahu ke parang ke situ, tidak tahu bahwa kemana Israel itu sekurang-kurangnya kita doa. Tidak tahu. Kalau lima saja awak ini sawah kirim ke situ, kirim ke Palestina. Kalau awak nekat-nekat ke situ awak ada bahan untuk parang ada ke situ surat Tuhan nekat juga kalau bunuh Israel ke situ. Lalu timur kalau jadi kalau parang awak nanti dulu ya. Kau tak boleh awak malah itulah. Maka sekurangnya kita doakan. Itu yang pertama. Sesuatu yang kedua yaitu golongan al-muqtadun. Muqtadun orang-orang yang melampaui batas itu adalah orang yang sangat dibenci oleh Tuhan. Siapa yang melampaui batas apa? Kalau ini jantannya, contohnya gini, yang melampaui batas, ini lah ada suami istri, ala punya anak lo. Tapi ini melampaui batas, ini melakukan hal-hal seperti kaum Nabi Lut. Ada kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut boleh tahu ini apa? Kaum Nabi Lut itu homo, laki-laki suko, laki-laki parusi suko, parusi. Itu adalah penyakit loh. Malah kecil Nabi Lut anaknya ganti-ganti tiga ambil jalan nak bawah. Tak para lu dia mau dinikan, ambil jalan. Dia orang itu kan dapat penyakit yang namanya Lut tadi loh. Kaum Nabi Lut tadi homo tadi. Atau ada ajar loh. Akhirnya mulai banyak apa? Yang laki-laki ini lebih suka cuma cari bencong-bencong daripada mencari bini surat atau padusi. Banyak nampak lagi ni. Ya. Maka kalau lah model tulang ini banyak ini itu model itu. Berarti itu namanya ada betul melampaui batas. Amalan kasus-kasus pertama. Kalau tipu anaknya tironya tetap melakukan hal-hal laki-laki selingkuhnya lagi yang berusia selingkuhnya laki-laki itu selingkuhnya. Kalau tambah dia dunia sesudah itu ini di Jerman, di Amerika akhirnya disahkan laki-laki nikah dengan laki-laki berusia nikah dengan berusia. Karena itu kalau berusia kalau sama laki-laki laki-laki gue jahe pangicuak ya. Ayo panci macam laki-laki. Nah laki-laki mereka nan polisi ko nyinyir. Surat tu alai kata banyak. Maka alai anak laki-laki bisa dilo laki. Nah polisi semua. Akhirnya ada nikah sejenis tu. Apa cara? Malah ini yang laki-laki semua laki-laki. Yang laki-laki ko dibuat lo rahim seperti polisi. Dibuat lo kampung orang pagi lo. Bisa rumah mandung laki-laki ini. Maka saksi dunia ini. Maka orang-orang yang itu termasuk melampaui batas. Itu dia ada model. Mudah-mudahan jauh gitu itu. Tapi kalau masih luar-luar, kalau gitu lain kalau masih di Sumatera Barat, insya Allah masih aman. Tapi kalau masih luar-luar, itulah banyak. Tapi doang banyaknya ketika kurang acara, beralih orang. Nanti pun coba-coba untuk berusia ya untuk berusia karena orang cara kan bawa ini dua mulus semua pada waktu berusia ini dua ya rancang ya maka itu nanti kalau lah ada walang menjurus ke situ ayo kan ada orang kalau dia menjurus ke situ seperti anak di kampung anak ITO anak nyala lagi karena awal seluruh rumah itu berusianya. Maka tak tahu nampak dia yang laki-laki lah. Maka bahan polisi itu bermain pula, main boneka ya, main boneka kan. Mau lagi mau pakai jilbab kan menjadi apa? Maka kalau ada orang anak waktu itu langsung dipanggilkan. Jangan sampai ini menjadi bencong kan. Kalau tidak bakal seperti melampaui batas dari sana. Kalau dari itu Allah dulu dan dibanci itu. Sesuatu yang ketiga al-mufsidun yaitu orang-orang yang suka membuat kerusakan di dunia. Ada membuat kerusakan. Aturan orang boleh lelo, contohnya orang laki ini boleh lelo. Kiranya makanya diusahawan caranya orang berpisah, bercakap, atau orang batu sana boleh lelo batu sana dibuat
kakacau kalau kecil awalnya kok urang katiku. Dan dia kata kalau menjadi urang katiku awak berarti awak namanya urang muksi, urang untuk binaso di dunia. Lebih salah atau urang apa karu tentang tanah sesuatu yang dipilih loh aturan tanah boleh dipahnya atau dipahnya ada jawab amul itu dipah itu tanah cak jual lah cak itu menjadi urang katiku walaupun dimanapun hal surat itu apa karu yang gara-gara awak berarti awak namanya urang membuat bina sampai dibanci oleh Tuhan. Nah lihat doa mereka dah uliah loh. Maka kalau aturan bayi jadinya bapak karuan lewat adalah karuan ditambah karuan lewat. Nah itu sangat banci ya Tuhan. Nah, awak capeknya lah itu Allah tigo yang kampelai az-zalimun yaitu orang-orang yang zalim. Aku banyak loh yang zalim mama kekanakan ayah karena suami ke istri. Maka kalau tidak dapat haknya masing-masing berarti ini termasuk orang zalim. Seorang istri tidak dapat nafkah ditahan-tahan dia suaminya dan dia jualan dan dia hak yang lainnya berarti yang suami termasuk menzalimi istri. Anak begitu anak kalau dawanya fasilitas dawa hajat itu dawa hajat itu maka sama wak zalim kan pada anak awak atau kanakan itu ketika yang meninggal tinggal induknya lagi ada nama anak yang dipikirnya hatuan banyak kawin ini lo memakai warna tanah yang ubah biar mengurih juga tanah yang ubah biar maka itu laman zalimi hak anak-anaknya ya atau dari tetangga awak, saudara awak, atau yang tak terzalimi aku lagi sama orang lain awak zalimi maka itu sangat dibanci dari Tuhan. Malah orang yang terzalimi kalau nyoba doa langsung mustajab orang terzalimi. Awak kalau terzalimi aja contohnya ada orang doa tapi yang biaknya orang tanpa sepengat doa yang biak paksa aja malah dibuat itu sudah sesudah itu awak adalah turun ke polisi para tanah awak di sana dia tanah punya awak surat itu menentu punya ini surat itu surat itu kan dua awak maksudnya awak membiar tanah awak di sana dia orang yang itu kalau itu baru orang yang itu maka langsung dikabul katakan lah orang itu orang yang zalim. Sesudah itu yang kali mulai yaitunya orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, kalau kamarnya lewatlah. Nah, kalau ini agak lagi juga kalau orang sini, Allah mulai agak sombong, Allah mulai agak ini dah. Apa itu yang sampai itu dibaca dulu golongan yang Islam, orang yang suku berbangga diri, yang sombong diri. Nah, ketika bangsa ini bisa menyapu orang, ketika jelas kayo, datang kanan, apalagi lah pakai waktu ancak. Lalu pulang saudara. Maka itu kalau mau dibawa sombong dan membanggakan diri, maka awak termasuk orang yang dibenci dari Tuhan. Sesudah itu yang kawan ada. Yang tadi yang kalimu orang yang membanggakan diri yang karena orang yang sombong yang ketujuan orang yang pengkhianat. Nah, ini tujuan golongannya. Kalau itu yang tujuan berarti awak termasuk golongan-golongan yang akan dibanci itu. Aku kumpul di surat kategori aku orang api ibu orang sebelum mengatakan diri atau kumpul di situ. Aku masuk ke dalam aku masuk aku orang yang benar-benar ya. Siapa orang pengkhianat orang pengkhianat ketika picayu mana dia kironya orang dikicur. Nah malah ini banyak model di mana ketika picayu mana dia kironya orang yang kali kicur. Maka orang-orang itu ada pengkhianat atau orang maka orang kalau ini dua apa-apa kalau orang kasih orang sebenarnya jangan kita pura-pura orang selagi pun itu dapat aja orang kawan karena aja akan nanti akan ada masuknya hati itu akan dibola kalian ini nyoyo kawan mana separasen mana jawabnya
pasti ada masuknya di akan berpaling dari berlawan. Maka bisa seluruh rahasia waktu rahasia bisa keduanya. Tuhan bisa. Kalau masih manusia, siap-siap awak akan dikecewakan. Lah, aku seluruhnya apa permasalahan awak, apa rahasia akan Tuhan cerita. Kalau berumah awak, kalau punya suami awak akan suami awak itu boleh. Atau karena awak kalau orang lain usaha ini, apalagi tentang utang, pitik tentang keluarga awak, jangan sampai dicerita-cerita kau dah. Tapi keduanya ke Tuhan. Kalau indah, itu yang akan membuat musuh di dalam salimui. Lah, pada itu tujuan golongan. Aku mudah-mudahan nanti itu mudah-mudahan terhindarlah dari golongan-golongan yang mereka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.